Amang Preses yang terhormat, Inang Kepala Biro, Amang Pendeta Resor Manurung, Itoku Ketua PPD, Amang Inang sekalian. Sesi utama nanti disampaikan oleh narasumber. Kami di sini hanya menyampaikan beberapa catatan secara umum kepada kita semua, terutama yang menyangkut ibadah dan musik, karena itu bagian dari Departemen Marturia. Jadi ada 7 hal yang kami mau sampaikan secara umum kepada kita. Jadi kalau saya pakai kata kita, do tuawi, tuhamu tuau, kepada kita. Yang pertama, marilah kita menjadi gereja yang gembira. Marilah kita menjadi gereja yang bahagia. Menurut saya, HKBP ini harus betul-betul menjadi gereja yang gembira. Kita datang beribadah minggu, kita gembira. Kami, para parhalado, pergi ke sermon dan pulang sermon juga gembira. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita di HKBP, kita lakukan dengan gembira, termasuk hari ini. Jadi kalau kita mengadakan pelatihan untuk pemusik organ dan juga pemandu lagu, kita melakukannya dengan gembira. Kalau kalau kita bernyanyi markur di gereja, kita juga melakukannya dengan hati yang gembira, hati yang bahagia. Jadi bukan nyanyian itu yang membuat kita gembira, tapi kegembiraan dan kebahagiaan itulah yang membuat kita bernyanyi. Sangat beda orang yang gembira bernyanyi dengan orang yang putus asa bernyanyi. Nah, saya sudah sampai pada satu kesimpulan. Saya sudah 32 tahun manjalo tohonan hapan di tahun. Saya sudah sampai pada satu kesimpulan, gereja kita HKBP ini kurang gembira. Kita masih kurang gembira, kurang bahagia. Karena itu terlalu banyak ketegangan dan persoalan di dalamnya. Hari Minggu pun wajah-wajah kita itu seringkali murki. Sintua yang nyambut kita di pintu, wajahnya juga murki. Nanti kami pendeta naik ke mimbar murki, marah-marah. Jadi menurut kami, catatan saya yang pertama, mari kita menjadi gereja yang gembira, Amang Inang. Tuhan kita itu Tuhan yang gembira. Saya nggak bosan-bosan mengatakan, saya sudah lebih 30 tahun pendeta, hanya satu lukisan Yesus yang tertawa di HKBP. Dan saya nggak bosan-bosan mengatakan itu disiri-sirisi, dolok sanggul. Cuma disitulah ada lukisan Tuhan Yesus besar sedang tertawa. Dan menurut saya Yesus itu suka tertawa. Dia gembira. Kalau Yesus tidak suka senyum dan ketawa, anak-anak itu semua pasti lari. Nggak berani mendekat. Jadi kalau Amang Preses ini nggak mau senyum, nggak gembira, saya yakin kita juga gentar mendekat. Jadi karena dia senyum, oh kita berani mendekat dan duduk bersama-sama dengannya. Kita harus gembira. Jadi kegembiraan itulah modal kita, Inang. Hatuaoni do modal tanah utama. Jadi kebahagiaan itu jangan letakkan di depan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi atau nanti di surga. Sekarang kita harus gembira, kita bahagia. Kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi modal. Dan Yesus itu Tuhan yang gembira. Kita bisa cek, Allah itu Allah yang gembira. Bahkan dalam Alkitab pernah dikatakan Allah juga bertepuk tangan. Jadi karena Tuhan kita bahagia, maka kita juga harus bahagia anak-anaknya. Itu catatan kami yang pertama. Jadi kalau Inang bernyanyi, mari kita bernyanyi dengan hati yang riang, hati yang gembira. Nah, yang kedua, mari kita menjadi gereja yang hidup dari dan di dalam doa dan pembacaan firman. Mari kita hidup sebagai gereja yang hidup dari dan di dalam doa dan firman. Jadi ada 2 kata di sana. Pertama doa, kemudian firman. Apa itu doa? Doa itu suara kita kepada Tuhan. Nyanyian termasuk doa. Nyanyian itu suara kita kepada Tuhan. Firman suara Tuhan kepada kita. Nah,
Sebagian orang nggak mau berdoa atau nggak mau bernyanyi. Tapi sebagian orang hanya mau berdoa dan bernyanyi saja, tapi nggak mau mendengar firman. Jadi orang yang rajin berdoa, rajin bernyanyi, tapi tidak mau baca Alkitab, itu sama seperti orang yang hanya mau suaranya yang didengarkan. Jadi seolah-olah suara Tuhan nggak penting bagi kita. Nah, penting suara kon. Bagi Tuhan endek kon. Bagi Tuhan tangnya kon. Suara Tuhan bagaimana? Nah, karena itu, ini pelatihan pemandu lagu, pelatihan pemusik. Saya tekankan semua pemandu lagu, semua pemusik, semua kita harus baca firman. Kita harus baca Alkitab. Kita harus hidup dari Alkitab itu. Karena apa? Supaya jangan suara kita aja yang didengar Tuhan. Suara Tuhan pun perlu kita dengar. Jadi ketika Inang, ketika Amang, kita membaca Alkitab dan berdoa, terjadilah percakapan antara kita dengan Tuhan. Melalui doa dan nyanyian, kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Melalui firman atau pembacaan Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan. Terjadilah dialog. Orang yang hanya mau bernyanyi dan berdoa saja, tapi sama sekali tidak mau baca Alkitab, itu orang egois. Orang yang hanya mau suaranya yang didengarkan Tuhan. Dan itu nggak baik. Nah, karena itu, pesan saya yang kedua, mari kita menjadi gereja yang hidup dari doa dan firman itu. Memang hidup kita di situ, dalam doa dan firman itu. Sebagaimana kita serius songo dia parsitutuat tamartangiang, ikon songonima parsitutuat tamarede. Songon dia parsitutuat tamarede, ikon songonima parsitutuat tamanjaga, hatani Tuhan. Jadi kesungguhan kita itu. Supaya apa? Supaya memang hidup kita itu memang dari Alkitab itu, dari doa, dari firman. Gak ada yang lain. Sumber kehidupan kita gereja ya hanya itu, doa, nyanyian, doa dan nyanyian sama. Nah, karena itu kita di gereja HKBP kan gak biasa para penyanyi. Paduan suara itu kan jarang, hampir tidak pernah berdiri di langgatan menghadap ruas. Itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Karena di gereja kita HKBP fungsi nyanyian itu sama dengan doa. Nyanyian atau doa itu suara kita kepada Tuhan. Khotbah, epistel itu suara Tuhan kepada kita. Nah, karena itu saran saya, mari kita hidup dalam doa, dalam nyanyian dan firman itu. Bagaimana kita menghayati doa dan nyanyian, begitu juga kita menghayati firman Tuhan. Bagaimana kita menghayati Alkitab, menghayati firman, begitu juga kita menghayati doa-doa dan nyanyian kita. Karena apa, Inang? Kalau nyanyian itu tidak sama dengan doa, nggak ada gunanya di gereja. Nyanyian kita itu bukan pertunjukan. Nyanyian kita itu persis sama seperti doa. Kita alamatkan kepada Tuhan. Nah, karena itu hati-hati bertanya kepada orang, etabu doen denaminakin. Tumagon do sukunon muna Tuhani, bea do Tuhan, endenaminakin. Roma alus yang geja angwende muna denggando. Rohamuna do, nah agak seperti itu kira-kira. Tapi itu hanya berandai-andai. Yang ketiga, mari kita menjadi gereja yang selalu dalam ketulusan dan kerendahan hati. Amang Inang, kita harus menyegarkan selalu apa gereja. Ada sasitong nakuria. Gereja itu adalah persekutuan, perhimpunan orang-orang yang dipanggil Allah, dikuduskannya, ditetapkannya, dan disuruhnya ke dalam dunia. Jadi gereja itu adalah persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan yang didirikan Allah dengan rohnya. Gereja itu adalah jemaat Allah. Gereja itu adalah umat Allah. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita mengatakan gereja itu adalah persekutuan. Di dalam gereja tidak ada pemain dan penonton.
Saya sebagai pengkhotbah bukan pemain. Inang sebagai pemandu lagu bukan pemain. Ruas bukan penonton. Kita sama-sama peserta ibadah. Nah, ini konsekuensinya sangat luas. Kalau kita hanya memposisikan diri sebagai pemain, sebagai artis, sebagai selebritis, kata-kata itu bukan hanya untuk pemandu lagu, tapi terutama untuk kami juga para pengkhotbah, dia hilang makna ibadahnya. Karena di dalam ibadah kita persekutuan, kita sama-sama peserta ibadah, dan kita pelayan. Jadi pertanyaan yang selalu kita ajukan, ini gereja ini punya siapa? Molo disukut tuamu, ise donap puna gereja. Gereja Galuguro. Ise donap puna. Tuhan, harus jelas Tuhan. Jadi satu-satunya yang punya, satu-satunya majikan, satu-satunya yang harus dimuliakan di sini Tuhan. Makanya di gereja kita itu yang paling besar itu salib itu. Salib Kristus yang mati dan bangkit itu. Bukan foto preses di situ, bukan foto kadep di situ. Bukan foto pendeta Glugur di Langgatan itu. Salib. Mau mengatakan satu-satunya Tuhan di sini yang harus dimuliakan adalah Kristus yang mati dan tersalib itu. Nah, kita apa? Kita pelayan-pelayannya. Nah, karena itu hati-hati, berulang-ulang di semua kesempatan, setiap kali kami memberikan sesi, kami minta untuk direkam dan di-share ke semua, supaya semua kita bersama-sama mempergumulkannya. Hati-hati, nah. Godaan yang paling besar bagi kami pendeta, bagi kami sintua, bagi para pemandu lagu, pemusik, kita sadar atau tidak sadar, kita curi kemuliaan Tuhan. Kita sedot perhatian orang, pujian orang, apresiasi orang kepada kita. Bukan lagi kepada Kristus yang mati dan tersalib itu. Nah, karena itu saran kami, mari kita menjadi gereja yang tulus dan rendah hati. Kita, semua pelayan ibadah, memposisikan diri, kita cuma pelayan. Nah, sebagai pelayan, bagaimana sikap seorang pelayan? Nanti kita jelaskan. Tapi kita posisikan dulu, kita di sini pelayan. Kita bukan artis, kita bukan politikus, kita bukan majikan, kita bukan tuan. Ya pelayan, ya pertama-tama tentu jangan terlalu banyak cari perhatian. Saya orang Medan, dulu bahasa kami kan caper itu. Nggak boleh, pendeta nggak boleh caper, cari perhatian. Pemandu lagu nggak boleh caper, cari perhatian. Supaya apa? Supaya fokus jemaat nanti tetap ke silang itu, ke Kristus yang mati dan tersalib, yang bangkit itu, bukan ke saya, bukan ke pemandu lagu, bukan ke pelayan musik, bukan ke para agenda. Karena apa? Karena yang memiliki gereja ini adalah Tuhan. Dan dialah satu-satunya yang boleh dimuliakan. Nah, saya ambil menyimpang sedikit. Sekarang ada tren di kota-kota besar, saya nggak tahu di Medan ini, dalam ibadah perkawinan misalnya. Maret dekur, si pengantin tiba-tiba berdiri menghadap ke kor itu bernyanyi. Secara liturgis itu salah. Kenapa jadi dia menghadap ke parende? Dia harus menghadap ke Langgatan. Lihat Kristus itu. Jangan kita menjadi subjek devosi, subjek pemuliaan. Karena itu kalau ada kalian di sini banyak saya lihat peserta kur, molo pangulihon anak, pamuli boru, anggota kurbuna, maret dehamu, sotum dipangido hamu hasuhutan jongjong, menghadap Tuhamu. Matsalai deh tu liturgi. Karena apa? Satu-satunya yang harus dihadap itu adalah Kristus, bukan kita. Jadi karena itu juga di kita bangku kor itu selalu menghadap ke Langgatan. Fungsi nyanyian itu sama dengan doa. Dan kita lakukan dengan tulus. Kita lakukan dengan rendah hati. Kalau kita minta upah, kita mintalah upahnya nanti di sorga. Boleh minta upahnya. Tapi hati-hati. Kritik Yesus kepada orang Farisi itu, yang mencari perhatian ketika berdoa, dia bilang upahnya udah dapat. Apa upahnya? Applause orang lain. Nanti dia nggak dapat lagi dari sorga. Nah, apalagi yang lain?
Keempat, mari kita menjadi gereja yang selalu merencanakan dan melaksanakan ibadah-ibadah kita sebaik-baiknya. Jadi ibadah yang baik itu kerjasama semua pihak, nggak bisa hanya pemandu lagu dan pelayan musik, termasuk di sana para genda, termasuk di sana pembaca epistel, termasuk sintua penerima tamu, termasuk para pengkhotbah. Kita harus bekerja sama mempersiapkan ibadah kita sebaik-baiknya. Apa yang harus dipersiapkan? Berulang-ulang kami sampaikan karena ini serial yang dilakukan oleh Biro Ibadah Musik di distrik-distrik. Pertama yang harus kita sadari adalah susunan ibadah kita. Banyak orang bertahun-tahun bergereja di HKBP, dia nggak tahu susunan ibadah kita itu. Jadi saya ulangi, mungkin sebagian dari para inang dan amang melihat apa yang kami sampaikan juga yang sudah di-share di media sosial, di YouTube kantor pusat. Apa sebetulnya yang terjadi hari Minggu di HKBP? Hari Minggu, Ruas datang. Dia duduk, dia langsung menghadap ke Langgata. Mungkin ada yang nggak persiapkan pilihannya dari rumah, baru di situ dia cari-cari. Tapi intinya dia mempersiapkan hatinya untuk berdoa. Karena itu di gereja HKBP nggak disuruh lagi nanti orang mari kita saat teduh. Karena begitu dia masuk dia udah saat teduh. Kemudian jemaat bernyanyi. Baru dibuka dengan votum. Votum itu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ditahbiskanlah, diresmikanlah pertemuan itu bukan dalam nama Pendeta Harahap, bukan dalam nama Ephorus, tapi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau mengatakan pertemuan hari Minggu itu adalah di dalam wibawa, di dalam kasih, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian para genda baca satu ayat. Ayat itu firman Tuhan kepada jemaat. Dia baca satu ayat. Jadi pertemuan hari Minggu didahului dengan percakapan firman Tuhan. Nah sesudah itu jemaat menyambut dengan nyanyian haleluya 3 kali. Sesudah itu para genda baca sebuah doa pembukaan. Terjadi, Tuhan menyampaikan sabda pembukaannya, jemaat menyambut, merespon dengan haleluya 3 kali. Dan kemudian jemaat melalui sintua para genda menyambut dengan doa pembukaan. Doa itu suara kita kepada Tuhan. Nah kemudian jemaat nyanyi lagi, merespon. Kemudian para genda membacakan hukum. Hukum itu suara Tuhan kepada jemaat. Sesudah hukum dibacakan, jemaat merespon dengan doa. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami mangulahon nakombar tupatimi. Itu suara jemaat. Tuhan menyampaikan hukumnya, jemaat menyambut dengan doa, berilah kami kekuatan melaksanakan hukum-Mu. Kemudian jemaat bernyanyi. Kemudian para genda baca doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa itu bukan suara Tuhan, itu suara kita. Melalui para genda, kita bawalah pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Suara kita. Kemudian Tuhan menyambut. Dibalasnya dengan baga-baga, janji pengampunan. Janji pengampunan itu suara Tuhan kepada jemaat. Nah, kalau para gendanya bikin persiapan yang bagus, nada dia ketika membaca doa pengakuan berbeda dengan nada dia ketika membaca baga-baga atau janji pengampunan. Doa pengakuan dibacakannya dengan nada memohon, tetapi janji pengampunan dibacakannya dengan nada lugas, lantang. Karena itu suara Tuhan yang datang. Nah kemudian apa? Jemaat nyanyi. Baru Tuhan merespon lagi. Disampaikannya lah firman yang kita namakan epistel. Arti hurufiahnya surat-surat rasuli. Nah sesudah itu para genda sampaikan berkat. Martua ma akan natumangihon hatani debata jalanopeopsa. Itu suara Tuhan. Jadi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan diberikan salam,
diberikan berkat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Itu dikutip dari ucapan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Kemudian jemaat nyanyi lagi, merespon lagi dengan nyanyian. Dan kemudian jemaat berdiri mengucapkan pengakuan imannya. Beda kita dengan di sini ada GPIB, ada GKI di sini. Beda kita dengan kawan-kawan GPIB, ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita menundukkan kepala dan menutup mata. Karena kita mengucapkannya di hadapan Tuhan. Makanya kita menunduk. Tapi kalau kita ucapkan itu hari-hari holang, hari biasa di depan penguasa, kita mengucapkannya dengan kepala tegak, dengan mata terbuka. Tapi karena diucapkan di depan Tuhan pengakuan iman rasuli itu, kita menunduk. Kemudian apa? Masuk dalam warta. Warta jemaat ini adalah warta antara sesama jemaat, tapi bisa juga berita dari Tuhan. Termasuk misalnya baptisan, itu berita dari Tuhan. Warta jemaat. Kemudian jemaat merespon dengan nyanyian. Dulu sekali di HKBP persembahan itu hanya satu kali. Tapi karena perkembangan dia menjadi sebelum dan sesudah khotbah. Tapi paling ideal sebetulnya persembahan itu satu kali. Sebaiknya ditempatkan sesudah ibadah, sesudah khotbah. Karena persembahan itu juga respon jemaat. Jadi fungsi persembahan itu sama dengan doa Bapa kami, sama dengan hukum, sama dengan pengakuan dosa. Itu unsur ibadah. Nah, kemudian apa khotbah? Nah, kalau kami pendeta yang khotbah, kami sampaikan lagi berkat. Yang kedua, dameni debatana sumurung sian saluhut naroka ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu. Itu berkat. Jadi jemaat yang berkumpul itu hari Minggu, dia sudah terima salam dan berkat ketika epistel dibacakan. Sebelum firman dibacakan, dia sampaikan lagi berkat, meniru Tuhan Yesus dalam berkhotbah di bukit. Nah, kemudian jemaat merespon lagi dengan nyanyian dan persembahan. Jadi yang paling ideal, persembahan itu respon jemaat, ungkapan hati jemaat yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, kalau di gereja HKBP zaman dulu, saya lahir di Medan, kami di Sudirman Medan sampai saya Malua terdidi di Sudirman Medan. Saya masih ingat waktu saya SMA, semua pilihan itu diantar ke meja langgatan dan dituang, itu masih uang-uang logam, itu semua pakai keranjang oleh sintua-sintua bapak-bapak dulu, belum ada ibu-ibu jadi sintua. Mau mengatakan memang persembahan ini untuk Tuhan. Salah satu tandanya diantar ke langgatan. Nah, terjadi pergeseran. Sekarang pilihan kan kita kasih ke samping. Secara simbolik harusnya ke depan, supaya kelihatan ini persembahan untuk Tuhan. Nah, kemudian apa? Ibadahnya diakhiri dengan nyanyian dan doa persembahan, doa Bapa kami, kemudian dengan berkat. Nah, inang amang perhatikan, itu semua dialog melalui votum introitus, melalui hukum, melalui janji pengampunan dosa, melalui epistel, melalui berkat sesudah epistel, melalui khotbah, melalui berkat Tuhan menyapa gerejanya. Melalui nyanyian, melalui doa pembukaan, doa pengakuan dosa, doa sebelumnya doa memohon kekuatan melakukan hukum, melalui pengakuan iman, melalui persembahan, melalui doa syafaat, kita menyapa Tuhan. Terjadilah dialog antara Tuhan dan gereja. Pertanyaan saya, dalam urutan itu di mana, apa yang Amang Inang lakukan? Nah, seringkali pemandu lagu dan pelayan musik tidak ikut menghayati ibadah. Ketika pengakuan dosa, dia sibuk balik-balikkan buku logu. Jadi lebih banyak dosa kalian dari kami. Pendeta kami waktu pengakuan dosa masih ikut. Kalian kan sibuk buka-buka ini. Karena itu seringkali para pemandu lagu dan pelayan musik kering.
Karena apa? Dia nggak hayati ibadah, dia konsentrasi hanya di musiknya. Padahal ibadah itu adalah pertemuan antara Tuhan dan gereja. Tuhan sedang bercakap-cakap dengan gerejanya. Nah, kita nggak ikut. Jadi saran saya kepada amang inang sekalian, apakah pemandu lagu atau pelayan musik, ikutlah, hayatilah ibadah itu. Ketika mengaku dosa, ikut ngaku dosa. Ketika mendengar baga-baga, aminkan itu. Terima kasih Tuhan, kau ampuni dosa saya. Kita harus ikut. Ketika pengakuan iman rasuli, ikut berdiri. Kalau nggak itu, masa nggak ikut ngaku iman? Ketika khotbah, ikut dengar. Jangan keluar. Jadi, supaya apa? Karena gitu, ibadah kita ini adalah persekutuan Tuhan dan gerejanya. Ini bukan show. Pendeta HKBP, kami termasuk preses atau kami pimpinan, nggak bisa kami datang hanya menjelang khotbah, habis itu pulang. Kemudian khotbah lagi di tempat lain. Kami harus duduk dari awal sampai akhir. Mulai dari votum sampai amin 3 kali. Kami ikut papungo pilihan. Jadi, kalau ada pilihan ikut. Masa pendeta nggak ikut kasih pilihan? Saya ikut ngaku dosa, saya ikut ngaku iman. Karena apa? Kita kan peserta ibadah. Nah, itulah menurut kami yang kita benahi, amang inang sekalian. Nah, apalagi supaya kita persiapkan semua, terutama hati kita. Yang lain-lain menurut saya sangat teknis, tapi sangat juga perlu dipersiapkan. Ruangan perlu dipersiapkan, acara. Nah, apalagi yang lain? Yang kelima, mari kita menjadi gereja yang pintar menggunakan teknologi. Terutama teknologi sound system, akustik, dan sekarang multimedia. Nah, HKBP dalam hal ini tadi Amang Preses bilang nilai kita. Saya berani mengatakan, walaupun itu tanggung jawab saya tentu. Saya berani mengatakan dalam hal penggunaan sound system dan akustik dan multimedia, nilai HKBP 52. Merah. Bahkan ada yang bercanda. Rotuan Yesus pa 2 halihon anggo sound system HKBP songo-songo ni maingna. Amang inang, kita tanpa sound system, sebetulnya bukan hanya sound system. Ada satu hal yang secara umum kita HKBP nggak tahu, akustik namanya. Jadi kita anggap kalau suara itu bergema, ini pasti sound systemnya, mari kita beli yang baru. Mari saya jadi anggota timnya, membeli yang baru. Padahal seringkali masalahnya bukan di sound system, di akustik. Akustik itu sistem penerimaan suara, sound system sistem pengeluaran suara. Jadi kalau seperti ini, para ahli bisa hitung gemanya ini berapa. Bisa dihitung dan mungkin mereka akan usulkan treatment apa. Apakah harus dilapis kayu? Apakah di beberapa bagian harus dibuat ini treatment khusus supaya suara terdengar? Nah, seringkali HKBP nggak peduli dengan ini, begini-begini. Nah, tentu ini nggak bisa tanggung jawab hanya pemandu lagu dan pelayan musik. Parhalado, semua kita terlibat. Kita harus bekerja sama. Akustik semua gereja HKBP harus kita perhatikan. Karena nggak guna kita khotbah, nggak guna kita maragenda, nggak guna kita marede bagus kalau nggak terdengar dengan bening. Nah, tambah satu lagi sekarang multimedia. Saya pasca COVID, hampir semua gereja HKBP sudah pakai multimedia. Ini pun PR baru bagi kita dan HKBP mesti belajar. Karena multimedia InFocus ini sangat cemerlang, ini syukur belum dinyalakan. Kalau ini dinyalakan, Inang Amang tidak melihat saya, tapi melihat ke sana. Karena warnanya lebih cemerlang, sementara warna saya hitam putih. Ini warna-warni. Ke sana perhatian. Nah, apa yang terjadi? Multimedia sekarang dia menggantikan peran langgatan. Langgatan kita itu kan hijau. Satu-satunya yang paling kuat di situ menarik perhatian kita hanya neon hijaunya itu. Lampunya dan bunganya. Saya sangat gembira kita pakai bunga hidup karena
saya biasanya sangat terusik kalau di gereja inang bunga plastik. Biasanya kalau aku yang khotbah, ku colek tanganku ke bunga plastiknya. Nggak 3 tahun dakia dicuci. Ini bunga hidup, sangat ini. Nah, tapi kalau ada multimedia, perhatian kita bukan lagi ke langgatan, ke paragenda, tapi ke layar. Dan seringkali pengalaman saya nggak usah sebut nama gerejanya, termasuk gereja-gereja di kota, fungsi multimedia itu merusak altar. Misalnya lagi pengakuan dosa, disorot di multimedia ruas yang lagi ngantuk. Orang pecah perhatiannya. Waktu epistel atau waktu pengakuan iman, yang disorot dibikin pula animasi di situ, ada bola-bola loncat-loncat. Kita langsung lihat, apa ini? Nanti pada waktu Minggu Trinitatis, tapi animasinya dibuat bola-bola salju. Sekarang Minggu Trinitatis warna gereja kita hijau, tapi multimedianya nanti lebih banyak warna ungu. Nggak nyambung dia. Nah, saran saya, tolong disampaikan kepada tim multimedia di gereja kita, mereka harus belajar. Multimedia itu bagian langgatan. Apalagi kalau gereja kita pakai live streaming. Pas nyanyi, yang disorot wajah inang, pemandu lagu. Orang nggak bisa beribadah, dia hanya lihat inang bernyanyi. Karena apa? Dia takut kalau kalian nggak disorot, kalian marah. Wah, sedang ngau-ngaunakin. Inang, coba kita mar minggu. Ise do na di parat, tu dia do si malolong muna. Tu jolo do. Dang tu pemandu lagu, dang tu pemusik. HP, molo live streaming kita, holan hamudo na disorot, orang buyar konsentrasinya. Jadi saya selalu sampaikan pesan kepada orang yang menangani multimedia, selama ibadah di apa itu bahasa Medannya apa itu, dipantek, dipaku, kamera paku ke depan, ke langgatan. Orang hanya boleh disorot, taruhlah pada saat papungu pilihan. Kalau itu silakanlah. Atau waktu kur, silakanlah sorot sebentar wajahnya. Tapi kalau sepanjang ibadah yang disorot, kadang pemandu lagu, kadang jemaat, opung nisya hadisi, lagi makatatai, itu persis kita mar minggu, kemudian mata kita momar, melihat ke sana terus sepanjang jalan. Nggak bisa kita beribadah. Jadi orang sekarang kalau dia pakai live streaming, beribadah di rumah pakai live streaming, seringkali gagal. Karena dia nggak bisa konsen. Jadi saran saya kepada para pemandu lagu, pemusik, kalau nggak terlalu banyak nanti kalian disorot kamera, unang muruk kamu. Unang murugi kamu, buah sedang ngadong kami. Karena apa? Jemaat itu beribadah fokusnya ke salib, ke langgatan. Supaya jangan kita curi, kita ambil, kita belokkan asatu kita perhatiani. Jadi kita harus belajar itu. Belajar menangani multimedia, belajar menangani akustik, belajar menangani sound system. Dan HKBP saya berani bilang, dia mesti serius belajar. Jadi kalau pakai bahasa bisnis, apa jualan kita? Apa jualan kita HKBP? Kalau pakai bahasa bisnis, khotbah, agenda, nyanyian. Tapi justru suara ini tidak terdengar dengan baik. Jadi ibarat orang jualan, nggak serius dia jualan. Dia jualannya khotbah nggak bisa didengar. Ibadahnya 3/4 itu agendanya nggak jelas terdengar. Dan yang kita andalkan nyanyian kita nggak terdengar dengan jelas. Yang kena, mari kita menjadi gereja digital. Amang inang kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hidup di dunia digital dan akan terus. Mari kita menjadi HKBP digital. Saran saya kepada semua pemandu lagu, kepada semua peserta KOR, rekam sebanyak-banyaknya nyanyian kalian, masukkan ke semua media sosial.
sebanyak-banyaknya. Mutunya nanti nomor 2. Sebanyak-banyaknya lagu, semua core HKBP, semua lagu, semua masukkan ke media sosial. Apakah ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram, kemana? Dan kalau dongata nemar jilbab, dongata silum sangat suka kepada nyanyian-nyanyian kita berhasil sebagai gereja yang menjadi berkat bagi dunia. Alehok moloholak kita donas terus melike, anggoi sor sendiri magwarna songon hatap tadi Medano, ya kan? Ada penyakit sor sendiri, itu kan bahasa Medan. Aku orang Medan, aku tahu lah, masih ku ingat. Itu namanya sor sendiri. Tapi kita harus menjadi gereja yang bersaksi di dunia digital ini. Dan saran saya, setiap kali kur, tugaskan aja inang. Kalau kalian kur, tugaskan satu orang homer kami dada. Sorok sudia nakolan 20 hala. Nakolan suara sadanai, suara 2 ini sorok mak dinggan. Masukkan ke YouTube. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Supaya apa? Riset mengatakan orang Indonesia melihat media sosial 8 jam sehari. Orang Indonesia, kita itu bagian dari orang Indonesia. 8 jam sehari. Apa yang ada di TikTok? Nah, karena itu harus HKBP mesti bisa 1 jam itu kita ambil. Supaya 1 jam orang melihat konten-konten HKBP. Konten HKBP Glugur, konten HKBP Sudirman, konten HKBP Simpang Limun, konten kantor pusat, konten PPD distrik. Masukkan aja sebanyak-banyaknya ke TikTok, ke YouTube. Supaya nyanyian kita, kehidupan kita, khotbah kita, PA kita mewarnai ibadah, mewarnai kehidupan banyak jemaat. Yang terakhir, yang ke-7. Saya nggak bosan-bosan mengulang-ulang di mana-mana. Mari kita menjadi gereja yang bersih. Mari kita menjadi gereja yang bersih. HKBP dimanapun, di kota atau di desa, besar atau kecil, harus bisa bersih 24 jam. Bagi saya yang nggak guna khotbah berapi-api, nggak guna songonima ulina, HP jorok gerejana, jorok langgatanna, jorok toiletna, meile kita. Karena itu tanda HKBP sudah berubah. Bagi saya sangat simpel. Gereja HKBP bersih dari Senin sampai Minggu. 24 jam sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. Bersih. Dan saya dah kolak kata. Dimanapun saya jadi pendeta, inang bisa cek. Gereja yang saya layani, bersih. Bukan hanya hari Minggu. Termasuk hari Senin sampai hari Minggu. Bukan hanya sebelum ibadah. Sesudah ibadah bersih. Bisa. Dan kita buktikan hari ini, kita pulang nanti nggak ada sampah di Glugur ini. Harus bisa. Itulah tanda HKBP baru. Jadi bayangkanlah, lagu kita sangat merdu, musik kita sangat indah, khotbah kita sangat bernas, tapi gerejanya jorok, ke kamar mandinya orang takut. Saya selama di Jawa, Sotabi, kalau tersesat ke masjid, karena aku jamin itu bersih. Nah, gimana caranya supaya gereja HKBP dimanapun berada, mulai dari Medan sampai ke Sibolga, bersih? Bersih dia. Dan itulah tanda kita. Dan saya ajak kita, mari kita mulai dari pelatihan ini. Pulang kita dari sini, Glugur ini bersih. Sama sekali nggak ada sampah. Nggak capek pendeta Manurung menyuruh membersihkannya. Bersih. Semua kita bertanggung jawab atas sampah kita masing-masing. Cuma itu yang kami sampaikan. Oh, yang terakhir saya diingatkan, minggu besok adalah minggu ekologi. Season of Creation di HKBP. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah HKBP merayakan penciptaan langit dan bumi. Panopaon ni langit dohot tanoon. Pertama kali, yaitu minggu besok. Dan semua gereja HKBP di semua distrik dan kuria, kita akan memakai tata ibadah khusus merayakan penciptaan langit dan bumi. Tanggung jawab kita merawat bumi ciptaan Tuhan ini. Selamat pelatihan kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Tetap sehat, tetap kita melayani Tuhan. Horas